Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana hukumnya jika ada guru ngaji di majelis taklim yang selalu memberatkan jamaahnya untuk bersedekah dan membeli seragam pengajian, dan saat ada salah satu jamaahnya pergi haji suka minta dibeliin kerudung seragam untuk semua jamaahnya yang mendoakannya selama di tanah suci, dan itu jumlahnya lumayan banyak, dan si guru ngaji juga minta dibawakan oleh-oleh. Gimana hukumnya, Buya? Yang pertama, masalah sedekah. Petunjuk dari baginda Nabi, Nabi itu kalau ngajak sedekah sama orang nggak pernah bikin malu orang. Nabi itu datang dengan himbauan. Ada wanita-wanita, Nabi berkata, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata banyak di dalam neraka itu adalah wanita-wanita. Nabi mengatakan begitu, banyak wanita-wanita. Kenapa? Yuktirna syikata, banyak ngeluh kepada suami. Wa yakfurna al-ashir, gak pernah terima kasih, selalu kurang. Habis motor gak beli mobil, mobil tambah lagi terus. Yakfurna al-ashir. Kemudian Nabi menyebutkan untuk menolak itu semua harus tobat dari itu semuanya. Lalu Nabi menyebutkan lagi bahwasanya untuk menolak bencana dan untuk menolak segala dosa adalah banyaklah bersedekah. Diberi himbauan begitu, langsung bersedekah. Ada yang lepas kalungnya, yang lepas anteng, yang lepas ininya, semuanya. Lalu pulang kembali kepada suaminya dengan baik, tobat, benar. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria, ini ada begini, siapa yang berinfak pahalanya begini, bersedekah begini, itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya, itu sama ngerampok, kasih buat saya, itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu, bahaya itu. Oh, ustadz minta-minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, cuman biasanya ngomong, Buya tidak paham-paham tuh, suruh megang kotak dipegang beneran, tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Ini gak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap tidak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Ikhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah ente ikhlas gak penting. Oh gak begitu dong. Kalau gak ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masa kalimatnya yang penting banyak, gak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Loh, kok begitu nih, gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu. Ini panitia yang salah alamat. Tapi panitia yang mainnya cakep, cantik, orang terpesona dengan program, rindu untuk mengikutinya, lalu dia keluar. Ditahbib, dirindukan berbuat baik, dirindukan untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya gitu, bukan dibikin malu sampai ngeluh. Ini satu sisi. Kalau Anda sebagai ustadz, pengurus masjid, pengurus ini, jangan bikin malu. Kadang-kadang cara minta sumbangannya begini, pakai nama, dikasih angkanya 500.000. Akhirnya ke tetangga sebelahnya, Pak Haji berapa? Pak Haji masa cuma 200, tetangga aja orang melarat ngasih 500. Pak Haji mana? Ini ngajak jor-joran ini. Bisa saja lelang menyakitkan. Berapa? 200 itu berapa? Masa bos gede cuma segitu? Akhirnya ya nggak seperti itu. Islam itu indah. Di saat kita mengambil dana pun dengan cara yang indah, agar dia dengan sukarela, pakai main tembak. Ini secara umum. Kemudian di sisi lain, kalau Anda ingin berbuat baik,
terserah cara mengambilnya kayak apa, jangan anda tolak kebaikan, sebab kebaikan itu didatangkan oleh Allah kepada anda untuk anda sambut. Coba kalau tiba-tiba ada orang datang kepada anda, dia adalah pengurus pondok atau pengurus masjid, lalu berkata, Bu Haji, Pak Haji, ini masjid ini Masya Allah perlu dana agar cepat selesai untuk dipakai sholat Jumat. Coba dia itu membawa apa sih? Kalau anda faham kenal akhirat, dia membawa berita baik. Yang semula anda mau beli sesuatu yang kurang berguna, kayak nyumbang masjid dulu aja Pak ya. Alhamdulillah, gara-gara dia datang kita nyumbang masjid dulu. Kalau enggak jadi ayam nanti. Ya, jadi dia membawa kebaikan untuk kita, seharusnya kita faham mana ini. Tapi caranya nggak benar, biarpun nggak benar, kebaikan kita sambut. Kalau anda ingin berbuat baik, jangan milah-milah deh, tanda tulus itu. Kalau anda ingin berbuat baik, tapi yang pertama cara kalau kita mengambil ya, kita harus lengkap semuanya. Jangan-jangan nanti semuanya setiap mau sedekah alasannya apa? Caranya nggak benar deh, orang nggak enak, nggak usah ngasih deh. Oh nggak begitu. Kalaupun caranya tidak baik, urusanmu bukan dengan orang tersebut, urusanmu dengan Allah. Contoh, ada dua orang mengetuk pintu. Yang pertama mengetuk pintu rumah anda dengan kalimat dok keras. Pak, saya kelaparan 2 hari nih, nggak kasih makan, orang pada ada perhatian sama saya. Ini ngetuknya keras-keras, nggak, ya kan? Langsung dibiarkan, nggak ngasih. Satu lagi, Assalamualaikum, punten, mohon maaf Pak Haji, semoga Pak Haji sehat, penuh berkah keluarga, Masya Allah. Pak Haji mohon maaf jika ada sisih sedikit untuk makan hari ini Pak Haji. Oh iya Masya Allah, ngasih. Loh, kenapa yang pertama tidak dikasih, yang kedua dikasih, padahal sama-sama lapar. Yang kedua tidak memberi penghormatan. Yang pertama tidak memberikan penghormatan, yang kedua memberikan penghormatan. Berarti kita berbuat baik karena penghormatannya dia, gitu loh. Berarti nggak bener itu. Jadi cara nggak penting, tapi yang pertama anda jangan sampai anda menggunakan cara yang tidak baik. Tapi di saat ada orang pengen mengambil kebaikan, memberi kebaikan kepada anda dengan cara yang tidak baik, anda jangan tolak, karena kebaikan itu Allah yang kirim. Biarpun caranya bagaimana, ya baik kalau anda mampu tentunya. Kalau tidak mampu jangan dipaksain. Ini dua. Yang ketiga adalah masalah urusan haji. Tolonglah, anda itu kalau orang naik haji itu kayak Rasulullah itu bagaimana? Ada Sayyidina Umar naik haji minta doa. Minta doa tambah ngirim ngasih duit begitu biar semakin semangat doain anda. Malah membebani. Beliin apa? Sajadah. Yang di 200 orang sajadah 200 kira-kira di bawah itu. Sajadah ini anda membebani. Bisa menjadikan yang haji itu bohong sama anda. Kenapa? Anda teman dekat, mau tidak dibawain teman dekat, mau dibawain jatah bebannya sudah cukup, nggak bisa dibawa. Akhirnya apa? Sudah tak belikan, hilang, berbohong, jatuh, bohong ya. Anda jangan, yang sudah terlanjur titip-titip sama orang haji batalin semuanya. Oh, saya tidak pengen repot. Wah, anda belum pernah naik haji mungkin itu. Naik haji itu mikir jatah itu hanya berapa kilo. Kebanyakan orang titip, enak aja. Kalau titip, anda titip duit. Apalagi kiai. Kiai banyak duit, titip duit. Titip baju sak jamaahnya, suruh belikan baju seragam, Mbak. Stres lah dia mau naik haji. Model apa itu? Jangan diseksa orang naik haji. Anda kasih duit dia sambil minta doa nanti. Sampai Nabi asyrik nih itu aik. Ya Umar, ya Ukhayya, wahai saudaraku Umar. Jangan lupa doain saya. Nabi minta doa, minta tasbih. Beli di Banjunan sana, di Abemat sana ada. Jangan titip-titip begitu, terseksa mereka tuh Kak. Titip duit bolehlah untuk bekal di sana, ya, biar khusyuk ibadahnya. Ini bolehlah ya. Seperti itu. Jadi jangan sampailah menyiksa orang haji dengan seperti itu. Apalagi yang nyiksa ustad, paling nggak enak banget. Aduh ustad saya majelis Allah, setiap hari mulai dari awal dia mau haji sampai pulang hanya ingat titipan ustad. Mestinya Allah titipan. Jangan diseksa ya. Anda tidak usah titip macam-macam. Kalau mereka memberikan anda suka-suka, oke lah. Karena di sana itu adalah pesawatnya bukan pesawat sendiri, ada batas jatahnya. Jangan diseksa, jangan diseksa. Baik, insyaallah ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi ustadz kalau model begitu tadi ya janganlah. Jangan ada ustadz nyeksa, suruh belikan baju seragam semuanya. Habis itu ustadznya minta hadiah yang banyak. Nah,
wah ini repot kalau begitu. Anda jangan merepotkan, bahkan kalau perlu permudahlah dia untuk melaksanakan ibadah haji. Biasanya yang suka titip itu nggak bisa naik haji loh ya mas ya. Tak ancam begini baru. Kenapa? Sudah mau cukup dengan titip, bilang aja nanti aja saya mau beli sendiri di sana gitu loh, ngomong. Amin. Batal titipannya. Mau naik haji mau enggak? Mau, batalin, jangan bikin repot orang. Sengaja harus saya ginikan keras sebab banyak orang ngadu. Betul Bu ya, saya ngomong begitu semua jemaah haji bilang betul Bu ya, saya keberatan. Direpotkan sama jemaah, maka sedikit keras sedikit. Semoga kita bisa beli sendiri sana, forma beli sendiri, anak beli sendiri, amin.